Selamat siang adik-adik. Ya, terima kasih untuk kesediaan waktunya untuk hadir pada penyuluhan kita pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alberto Taulin, kakak dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Nah, sebelumnya ada yang tahu kita di sini mau ngapain? Ada yang tahu nggak? Iya, bisa dibaca sendiri ya. Kita akan melakukan prosedur atau bagaimana cara cuci tangan 6 langkah WHO menggunakan air mengalir yang tepat dan benar. Baik. Jadi untuk gerakan cuci tangan WHO ini sudah direkomendasikan menurut WHO, di mana untuk langkahnya sendiri itu ada 6. Nah, nanti pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas ke-6 langkah cuci tangan WHO ini. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa manfaat dari cuci tangan 6 langkah WHO? Ada yang tahu kenapa kita harus cuci tangan? Yang tahu angkat tangannya. Wah, pada malu-malu ya. Nanti kalau misal kakak tanya, ada yang bisa jawab, nanti kakak kasih hadiah deh. Ya udah, kalau pada malu kita lanjut dulu ya. Nah, jadi manfaat cuci tangan WHO itu yang pertama untuk mencegah diare. Nah, yang kita tahu diare atau sakit perut, nah itu bisa disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Nah, bakteri dan virus ini berada di tangan kita, di mana untuk bakteri dan virus ini tidak kelihatan. Nah, itulah gunanya untuk cuci tangan WHO untuk membersihkan apakah ada bakteri atau virus di tangan kita. Nah, lalu yang kedua, itu untuk mencegah batuk. Nah, kalau kita batuk, kita batuk menggunakan tangan, kita tutup menggunakan tangan. Nah, kalau kita tidak cuci tangan, itu akan menyebabkan bakteri-bakteri atau virus-virus yang ada pada tangan kita ke orang lain. Jadi ketika kita batuk ataupun selesai batuk, kita harus cuci tangan. Lalu yang ketiga itu mencegah flu. Nah, jadi sama seperti yang kedua tadi. Nah, bakteri dan virus yang ada pada tangan kita ini bisa menyebarkan ke orang lain di sekitar kita. Maka dari itu, kita setelah batuk ataupun bersin, itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Baru kita bisa menjabat tangan orang lain ataupun berinteraksi dengan orang lain. Baik. Lalu yang keempat itu ada mencegah cacingan. Nah, biasanya adik-adik sekalian yang udah suka main-main di tanah, di lumpur, nah itu kan kotor karena kita megang tanah ataupun kita main barang-barang yang kotor. Nah, setelah kita main, kita harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan berikutnya seperti makan ataupun hal yang lainnya. Oke, berkaitan dengan ini, ada yang tahu nggak kapan kita harus cuci tangan? Ada yang bisa bantu jawab? Nanti dikasih hadiah loh. Ya, kamu apa coba? Iya, benar, sebelum makan. Ada yang tahu lainnya, hal lainnya? Selain sebelum makan? Ya kamu? Iya, benar. Setelah buang air besar atau buang air kecil. Oke. Lebih lengkapnya ini. Nah, jadi kita disarankan mencuci tangan itu sebelum makan. Sebelum kita memegang makanan, kita kan nggak tahu tangan kita ini bersih atau enggak. Kita harus cuci tangan dulu supaya memastikan bahwa bakteri di tangan kita itu sudah mati. Oke. Lalu sebelum tidur juga. Karena habis kita beraktivitas, kita megang barang-barang atau melakukan kegiatan yang lain, kita kan tidak tahu apakah tangan kita ini sudah bersih. Nah, jadi sebelum kita tidur, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Ketika kita memegang kepala seperti kita tidur seperti ini kan tangan kita sudah bersih, jadi sudah aman dari bakteri dan virus. Oke, lalu sesudah bermain, ya tadi kan sudah kakak sampaikan nih, kalau kita main tanah, main lumpur atau megang-megang barang-barang yang kotor, nah itu otomatis tangan kita kan ada virus-virusnya. Virus-virusnya ini diibaratkan sebagai penjahat yang nggak kelihatan nih. Nah, jadi untuk membuang atau membunuh virus-virus itu kita harus cuci tangan. Oke, lalu yang keempat, sesudah dari kamar mandi, setelah kencing ataupun buang air besar, kita harus cuci tangan. Itu sudah jelas ya. Oke, lanjut. Nah, menurut WHO sendiri itu ada 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang 6 langkah WHO ini. Oke, dari langkah yang pertama, itu gosok kedua telapak tangan kita. Yuk, sekalian diperagakan ya. Ini tangannya mana? Angkat tangannya. Oke, gosok kedua tangan seperti ini. Ya, pinter. Lalu setelah itu, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri menggunakan tangan kanan. Jadi ini tangan kiri, coba angkat tangan kirinya. Nah, ini tangan kanan kita taruh di punggungnya, kita gosokkan di sela-sela jarinya seperti ini. Ya, begitu juga sebaliknya.
tangan kanan kita gosokkan menggunakan tangan kiri. Oke, seperti ini. Pintar. Lanjut step yang ketiga. Oke, step yang ketiga ini gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Ini coba telapak tangannya, dua tangannya mana? Tunjukin. Oke, gosok seperti ini di sela-sela jarinya. Ya, biar bakteri dan virus di sela-sela jari hilang semuanya. Oke. Lanjut. Nah, step yang keempat itu adalah jari sisi tangan kanan dan kiri itu saling mengunci seperti ini. Ya, pintar. Begitu juga sebaliknya, dibalik. Iya. Oke. Lalu step selanjutnya, step yang kelima, gosokkan ibu jarinya secara memutar. Ya, berputar seperti ini. Jari tangan kiri digosok dengan tangan kanan dan juga sebaliknya. Coba diikutin. Iya, pintar. Nah, step yang terakhir nih, gosokkan dengan menguncupkan. Coba tangannya dikuncupkan, semuanya dikuncupkan. Ya. Nah, terus yang tangan kanan itu menguncup dan tangan kiri membuka. Jadi saling menguncup seperti ini. Coba. Ini tangan kiri yang membuka dan tangan kanan yang menguncup. Begitu juga sebaliknya. Seperti ini. Ya, pintar. Oke. Jadi gimana adik-adik? Cuci tangan itu mudah kan? Sekarang udah bisa belum cuci tangannya? Oke, biar lebih jelas, kita akan menonton video sebentar ya. Oke, sebentar kakak setel videonya. Nih, ini ada musiknya, jadi kita bisa sambil nyanyi ya. Oke, kita dengar sama-sama. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, tarik sabun lalu mulai gosok telapak tangan. Ya, boleh sambil nyanyi. Oke, skip videonya. Baik, setelah ini kita langsung coba ya, kita lakukan praktikum cuci tangan yang benar. Nah, nanti dari masing-masing adik-adik itu silakan ke wastafel. Nah, itu sudah dipersiapkan untuk sabunnya dan airnya yang mengalir. Oke, sekarang boleh dipersiapkan berbaris. Ayo, silakan berbaris. Ya, terima kasih ya. Semoga prosedur ini berguna untuk adik-adik untuk mencegah penyakit. Oke, terima kasih untuk kesediaannya.